Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama melanjutkan kembali kajian kita, membaca dan menelaah kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah fi ilmi tasawuf, satu kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Arif Billah Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusairi An-Naisaburi, yang lebih dikenal dengan panggilan Imam Al-Qusairi qaddasallahu sirrah. Insyaallah subuh ini kita sampai pada pembahasan yang ke-8, yaitu mengenai al-khauf. Khauf secara sederhana terjemahan bahasa Indonesianya adalah takut. Yang dimaksud di dalam hal ini yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya itu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, al-ubadu salah satu asnaf, walikulli simtin minha salasu alamat. Al-ubad, hamba-hamba Allah, orang yang beribadah kepada Allah itu ada 3 kelompok. Ini didasarkan kepada apa yang menjadi motivasinya untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tiap-tiap dari 3 kelompok tersebut mempunyai 3 ciri utama yang dengannya kita bisa mengenali atas dasar apa, atas dorongan apa ia beribadah kepada Allah. Sinfun ya'budunallaha ala sabilil khauf. Ada sekelompok manusia, sekelompok hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar khauf, atas dasar rasa takutnya kepada Allah. Wasinfun ya'budunallaha ala sabilir raja. Ada juga sekelompok hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepada Allah atas dasar raja, pengharapannya kepada Allah. Wasinfun ya'budunallaha ala sabilil hub. Dan ada juga yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar cintanya kepada Allah. Jadi ini 3 motivasi utama yang mendasari seorang hamba itu beribadah kepada Allah. Khauf atau rasa takut, raja atau pengharapan kepada Allah, dan hub atau rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beribadah kepada Allah atas dasar khauf, atas dasar rasa takutnya kepada Allah, maka ciri utamanya ada 3. Yang pertama, yastahqiru nafsa. Dia akan selalu merasa dirinya hina di hadapan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa menyadari betapa terbatasnya kemampuannya di hadapan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya yang pertama. Kemudian yang kedua, yastaqillu hasanatihi.
dia akan memandang hasanat atau kebaikan-kebaikannya masih sangat sedikit, sehingga selalu termotivasi untuk menambah kebaikannya. Lalu yang ketiga, yastaghfiru sayyi'atihi, dia akan selalu menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah dia lakukan, sehingga setiap kali ada keinginan untuk berbuat dosa, maka ada pengendalinya. Ini dosa saya sudah sangat banyak, sudah menumpuk, masa saya mau menambah lagi dengan dosa-dosa yang lain. Nah, ini yang akan kita bahas terperinci, yaitu tentang khauf, tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qushairi qaddasallahu sirrah mengawali pembahasan tentang khauf ini dengan menukil firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah As-Sajdah ayat yang ke-16. Yad'una rabbahum khaufau wa tama'an. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa berdoa kepada Allah, kepada Tuhan mereka, khaufan, dengan rasa takut, wa tama'an, dan pengharapan yang besar. Jadi dua perasaan ini mesti selalu ada di dalam hati orang yang beriman. Ada khaufnya, rasa takutnya kepada Allah, tapi di sisi lain juga mesti ada pengharapannya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika yang ada di hati hanya rasa takut, tidak ada pengharapan kepada Allah, maka kita akan hidup dalam keadaan tertekan. Nah, yang ada cuma ketakutan saja. Tapi sebaliknya, jika yang ada di dalam hati hanya pengharapan saja kepada Allah, tidak ada rasa takutnya, maka cenderung akan menjalani kehidupan ini dengan cara yang meremehkan, tidak sungguh-sungguh dalam beribadah. Karena yang ada di hati cuma pengharapan, tidak ada rasa takut kepada Allah. Ketika berbuat dosa, dia akan meremehkan dosa itu karena mengharapkan pengampunan dari Allah, tapi tidak ada di hatinya rasa takut akan iqab, ya, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu beliau kemudian meriwayatkan sebuah hadis yang disandarkan sampai kepada Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Wa qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulun nara man baka min khasyatillahi ta'ala hatta yalijal labanu fid dar wa la yajtamu ghubaru fi sabilillah wa dukhanu jahannama fi man khasai abdi abadan. Nabi bersabda, tidak akan masuk ke dalam neraka seorang hamba yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala sampai air susu yang sudah keluar dari payudara itu masuk kembali ke dalam. Artinya ini sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin air susu yang sudah keluar masuk lagi kembali, mustahil secara kebiasaan. Nah, seperti itulah adanya. Tidak mungkin seseorang yang menangis di dunia ini karena rasa takutnya kepada Allah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Ada beberapa mata di dunia ini yang insya Allah akan terjaga dari api neraka. Di antaranya yaitu mata yang sering begadang di malam hari karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau memikirkan kepentingan umat. Yang kedua yaitu mata yang bisa dijaga, bisa dipalingkan, tidak mau melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu mata yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disebutkan oleh Nabi di dalam hadis. Pernah saya bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim, juga Imam At-Tirmizi dalam kitab mereka masing-masing. Nabi SAW menguraikan, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan diberikan naungan oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala.
Dari 7 kelompok manusia tersebut, salah satunya adalah rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu bidumu, yaitu seseorang yang berzikir, dia mengingat Allah di dalam hatinya dan menyebut asmanya lewat lisannya di kesunyian malam, lalu meneteslah air matanya karena menyesali dosa-dosanya. Nah, ini satu dari 7 kelompok manusia yang akan diberikan naungan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian, yaitu mereka yang pernah menangis, meneteskan air mata karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsiran." Anas berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya kalian, wahai umatku, dikata Nabi, seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, maka kalian hanya akan sedikit tertawanya dan akan sangat banyak menangisnya. Seandainya pengetahuan kita sama dengan pengetahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan lebih banyak menangis dan hanya sedikit saja tertawanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun firman Allah Subhanahu Wa Taala di surah Hud, itu ada turun satu ayat 112. Setelah turunnya ayat tersebut, Nabi tidak pernah lagi terlihat tertawa seperti sebelumnya. Ya biasa-biasa saja, senyum saja. Ya, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu ketika turun ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw." Maka istiqamalah engkau ya Muhammad sebagaimana engkau telah diperintahkan, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kalian melampaui batas. Jadi sejak turun ayat ini yang mengandung perintah dan larangan, perintah untuk istiqamah dan perintah untuk tidak melampaui batas, maka sejak saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat jarang tertawa. Dan rambut Nabi kemudian ditumbuhi uban, sehingga Abu Bakar bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, araka syibta?" Wahai utusan Allah, saya melihatmu beruban. Nabi menjawab, "Sayyabatni Hud wa akhawatuha." Saya dibuat beruban oleh surah Hud dan begitu juga saudara-saudaranya. Ada ulama yang memahami ya terutama ayat tadi Pak, yang memerintahkan kepada Nabi untuk istiqamah dan untuk tidak melampaui batas. Ya, ulama yang lain berpandangan karena surah Hud itu isinya adalah aneka macam siksa yang diturunkan kepada umat yang terdahulu. Nah itu mestinya menumbuhkan di dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan mampu mengendalikan kita untuk berbuat maksiat. Ya, ada ulama yang mengajarkan kalau misalnya di dalam hati ada perasaan tumbuh keinginan untuk berbuat dosa, segera usap dada kita sambil berucap, "Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim." Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Sesungguhnya saya sangat takut jika saya sampai berani maksiat kepada Tuhanku, maka saya akan mendapatkan azab yang pedih. Diusap dada ketika ada keinginan mau berbuat dosa, segera diusap dada. Baca ayat tadi, "Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim." Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Sesungguhnya saya takut jika saya sampai maksiat mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan mendapatkan azab yang pedih. Jamaah suku yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu, saya berkata, maksudnya Imam Al-Qusairi qaddasallahu sirrahu, al-khawfu ma'na muta'alliqa fil mustaqbal li'annahu innama yakhafu ay yahillu bihi makruh
aw yafutuhu mahbub wa la yakunu hadza illa li syai'in yuhsalu fil mustaqbal fa in kana fil hali mawjudan fal khaufu la yata'allaqu bihi. Yang namanya rasa takut itu berkaitan dengan apa yang akan terjadi fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Karena orang yang takut itu khawatir ditimpa sesuatu yang dia tidak sukai atau kehilangan apa yang dia cintai. Jadi yang namanya rasa takut berkaitan dengan masa depan, tidak berkaitan dengan masa lalu, tidak berkaitan dengan masa sekarang, tapi dia berkaitan dengan masa yang akan datang. Ya. Ada orang yang takut jika sampai dia ditimpa sesuatu yang dia tidak suka, atau jika dia kehilangan apa yang dia suka, yang dia cintai. Ada orang punya jabatan sekarang misalnya, dia khawatir jabatan itu akan hilang darinya. Itu rasa takut berkaitan dengan masa depan. Ada juga yang ketakutan kalau misalnya tiba-tiba dia terkena sesuatu musibah. Jadi kaitannya itu dengan masa depan. Nah, ini bisa kita minimalisir jika di dalam hati itu ada keyakinan bahwasanya segala sesuatu sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang kecuali sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita ini manusia adalah ridha, menerima dengan sepenuh hati terhadap apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Wal khaufu minallahi ta'ala ay yakhafa ay yu'aqibahu Allah ta'ala fid dunya aw fil akhirah. Maka dalam konteks ini yang dimaksud dengan takut kepada Allah itu adalah takut jika mendapatkan siksanya Allah di dunia atau siksanya Allah di akhirat. Hukuman Allah yang terbesar di dunia ketika hati terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terkena musibah, kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan anggota keluarga dan sebagainya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan jika kita dihukum dengan cara dihijab hati kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hati sudah terhijab dari Allah, itulah siksa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada seorang manusia. Maka selalu meminta kepada Allah agar jangan sampai hati kita terhijab, tertutupi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghijab hati dari Allah adalah maksiat. Kalau maksiat sudah dilakukan, hati itu akan terhijab. Ya, karena ilmu tidak akan pernah masuk ke dalam hati orang yang melakukan maksiat. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu pernah menyenandungkan syair. Beliau berkata, syakautu ila waqi'an su'i hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nur wa nurullahi la yuhda lil asi. Saya pernah menemui guru saya yang bernama Waqi'. Lalu saya menceritakan, berkeluh kesah tentang buruknya hafalan saya. Maka beliau kemudian memberikan petunjuk kepada saya supaya saya menjauhi maksiat. Ya, karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan pernah diberikan kepada pelaku maksiat. Mungkin kita mengatakan, tapi ada orang banyak dosanya, tapi banyak ilmunya. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hambanya Allah yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Nanti kita akan membaca pada paragraf yang berikutnya. Yang yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Wa qad faradallahu subhanahu 'alal ibad ay yakhafuhu. Fa qala ta'ala wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah telah mewajibkan kepada hamba-hambanya agar mereka takut kepada Allah. Dan Allah berfirman, khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepada saya jika kalian benar-benar beriman. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa iyaya farhabun. Dan hanya kepada sayalah kalian mesti punya rasa takut.
Wa madahal mu'minin bil khauf. Faqala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Allah juga memuji orang yang beriman melalui firman-Nya. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas mereka. Ini di atas bukan dari segi tempat, tapi dari segi kedudukan. Nah, terakhir, Sami'tu al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq yaqul. Saya pernah mendengar guru saya Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala berkata, al-khaufu ala maratib. Takut itu ada tingkatan-tingkatannya. Al-khaufu wal khasyah wal haibah. Takut yang disebut dengan khauf, kemudian takut yang dinamakan dengan khasyah, dan yang ketiga takut yang disebut dengan haibah. Jadi ada khauf, ada khasyah, ada haibah. Rincian penjelasannya setelah itu, tapi untuk saat ini saya sebutkan secara sederhana. Kalau khauf adalah rasa takut atas dasar iman. Jadi siapa yang punya iman, cirinya adalah dia takut kepada Allah. Kalau khasyah, rasa takut kepada Allah selain atas dasar iman, juga atas dasar ilmu. Bukan sekedar iman, tapi juga karena ada ilmunya. Semakin seseorang itu mengenali Tuhannya, maka dia akan semakin takut kepadanya. Maka kalau ada yang berkata, saya ini sudah mencapai tingkat ma'rifah, pengetahuan yang tertinggi, sehingga kemudian dia meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, dengan mudah melakukan dosa, itu adalah pengakuan dusta. Nah, yang tertinggi adalah haibah. Haibah itu rasa takut kepada Allah atas dasar iman, ilmu, dan ma'rifah. Ya, iman, ilmu, dan ma'rifah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati kita semua rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu pengantar kajian kita di subuh ini. Sebagaimana biasa, saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan pada jamaah sekalian. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.